Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Saatku menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau. Tuhan, sempurnakan setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar lagi memberitakan firman-Mu. Tuhan, tolong pakai dia Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua, dan kami semua terbuka hati kami untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu, dan kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur karena anugerah yang Tuhan boleh karuniakan buat kita semua, sehingga saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama
sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, kami ada di tempat ini, tetapi kita percaya, kita yakin bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sedang bersama-sama beribadah dalam rangka kita memperingati Hari Ketuangan Roh Kudus, atau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita siapkan waktu kita sejenak untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita buka Alkitab. Kita temukan pembacaan firman Allah pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau saudara-saudara sudah menemukan ayat-ayat firman Allah ini, yang sudah temukan, mari lambaikan tangan yang sudah menemukan ayat ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di tempat saudara bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Ayat yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita berkumpul bersama-sama. Kita boleh beribadah bersama-sama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita pasti meyakini dan kita pasti menyadari bahwa ini semua boleh terjadi karena pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus adalah suatu peristiwa yang memang saudara-saudara
telah dijanjikan atau telah dinubuatkan oleh Allah, oleh Alkitab, akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat di sana, peristiwa tentang dicurahkan Roh Kudus itu telah diungkapkan oleh Nabi Yoel jauh sebelumnya. Dan kegenapan itu, Bapak Ibu Saudara, terjadi ketika murid-murid Tuhan sedang berkumpul di Yerusalem. Kalau kita melihat, kita membaca dan kita memperhatikan peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting sekali, yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Allah dicurahkan, bagi setiap orang yang menerima, tentunya mereka yang membuka hati dan menerima Roh Kudus itu dicurahkan, maka mereka pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Ya, beberapa waktu saudara-saudara kita telah mendengarkan, beberapa saat kita telah membaca dari kebenaran firman Tuhan. Kita melihat, kita menyelidiki dari kebenaran firman Allah. Bagaimana ketika orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika orang-orang percaya membuka hati untuk menerima Roh Kudus itu dinyatakan dalam kehidupan mereka, maka mereka mengalami perubahan demi perubahan hidup. Misalnya seperti contoh, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengungkapkan kepada kita, seperti contoh bisa kita lihat kehidupan seorang murid yang bernama Petrus. Saudara, kita tahu Petrus adalah seorang yang ketika Roh Kudus belum memenuhi kehidupannya, ketika Roh Kudus belum menguasai kehidupannya, Petrus adalah seorang yang penakut. Petrus adalah seorang yang pengecut. Dia tidak berani menghadapi kenyataan hidup yang dia alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dia berubah sedemikian rupa, saudara. Dari yang tadinya dia seorang yang penakut, dia seorang yang pengecut, tetapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika Roh Allah menguasai seluruh keberadaan hidup dari Petrus, maka Petrus yang tadinya penakut menjadi seorang pemberani. Dia yang tadinya adalah seorang pengecut yang tidak berani menghadapi situasi tertentu dalam hidup ini. Tetapi ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus menguasai kehidupannya, saudara-saudara, Petrus mampu tampil dan menjadi seorang yang sangat pemberani. Nah, ini salah satu bentuk nyata, salah satu manifestasi nyata dalam kehidupan seseorang ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus, ketika Roh Tuhan menguasai kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir pada saat ini pun, saudara-saudara, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, ketika Roh Allah menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka sudah pasti kita akan mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman hidup yang indah, pengalaman-pengalaman hidup yang ajaib akan kita nikmati, akan kita rasakan dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Sudah dicurahkan atas kehidupan kita. Sudah dicurahkan atas kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus itu sudah dikirim oleh Tuhan. Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, ketika dia tinggalkan dunia ini, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Roh penghibur akan dikirim oleh Yesus untuk dapat mendampingi orang percaya,
untuk dapat diam bersama-sama dengan orang percaya, menuntun dan membimbing setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan dicurahkannya Roh Kudus, dengan dituangkannya Roh Kudus, dengan dikirimnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu Saudara memberikan suatu pembuktian yang sangat nyata bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang selalu menepati janjinya. Janji Tuhan, janji Yesus ketika dia mau terangkat ke surga, dia berjanji akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, selama 10 hari murid-murid tinggal diam di Yerusalem. Mereka tidak kemana-mana. Pada hari yang ke-10, tepat tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari perayaan, saudara-saudara, karena panen yang besar. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50, di mana umat Allah berkumpul dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan suatu perayaan karena panen besar, perayaan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi mereka. Tapi saat mereka berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, kita harus mampu menyadari dan kita harus mampu mengerti bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting. Kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat mutlak dalam kehidupan kita, yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan, saudara. Karena kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Alkitab berkata, kita akan memiliki kuasa yang sangat hebat. Kita akan memiliki kuasa yang sangat luar biasa, di mana kuasa itu akan memampukan kita untuk kita bisa menghadapi atau melewati segala macam tantangan dan pergumulan hidup. Saudara-saudara, lebih daripada itu, kepentingan utama, kebutuhan utama, saudara-saudara, atau maksud yang utama, kenapa orang percaya, kenapa saudara dan saya, kita semua harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa kita semua sebagai gereja Tuhan harus dikuasai dengan Roh Allah. Roh Allah harus memenuhi kehidupan kita. Roh Allah harus menaungi kehidupan kita, saudara. Kenapa? Apa kepentingan yang utama? Saudara, tadi malam saya menjelaskan bahwa kepentingan yang utama kita dipenuhkan dengan Roh Kudus agar supaya ketika Kristus datang kembali pada kali yang kedua, sebagai orang percaya, kita akan terangkat bersama-sama dengan Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kepentingan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus mengingat di depan kita, di hadapan kita, di hari-hari yang ada di depan kita, saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya, kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi yang Alkitab namakan kesusahan yang besar. Ada penganiayaan besar yang akan terjadi. Ada masa tribulasi di mana selama 3,5 tahun dunia ini akan ada di bawah pemerintahan Antikristus. Antikristus akan memerintah dunia ini, saudara. Dan kita akan melihat penyiksaan-penyiksaan yang sangat berat akan terjadi di masa itu. Nah, orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, walaupun mereka percaya kepada Tuhan, walaupun mereka mengenal nama Tuhan, tetapi pada masa itu, saudara, ketika orang-orang tersebut, ketika kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan masuk di masa aniaya besar itu. Sementara orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus sebelum Antikristus memerintah, mereka telah disingkirkan oleh Tuhan di suatu tempat yang telah disediakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepentingan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita agar supaya kita bisa disingkirkan
disingkirkan bersama-sama di padang yang disediakan oleh Tuhan. Yang di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 digambarkan kita akan diberikan 2 sayap burung nasar yang akan menerbangkan kita di tempat di mana di sana kita akan dipelihara selama kesukaran besar melanda dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kepentingan yang terutama Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, karena saya ingin berkata bahwa ukuran keselamatan, ya, takaran keselamatan pada saat Antikristus akan memerintah, Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Ukuran keselamatan itu tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya mengaku kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penentu kita akan diselamatkan atau kita akan disingkirkan adalah, adakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sebelum Antikristus memerintah selama 3,5 tahun, kita sudah disingkirkan di suatu tempat yang telah disediakan oleh Bapa, oleh Allah untuk kita sekalian. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertanya ke dalam diri kita. Karena kepenuhan Roh Kudus merupakan hal yang terpenting supaya kita bisa diselamatkan. Maka hari ini, saat ini Saudara, di saat kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus, kita perlu bertanya dalam diri kita, adakah Roh Kudus sudah memenuhi kita? Adakah Roh Kudus sudah menguasai kehidupan kita? Adakah Roh Kudus sudah tercurah mendiami kehidupan kita? Atau belum? Kalau belum, ini merupakan tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Ya, kalau belum, kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu, saudara-saudara, untuk minta kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu bisa dicurahkan bagi kita. Sementara kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha bagaimana caranya agar supaya Roh Kudus itu bisa terus berdiam di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian untuk bisa memastikan, saudara, apakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum. Kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan. Ada tanda-tanda, saudara-saudara, orang dipenuhkan dengan Roh Allah. Ada tanda-tanda khusus orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah. Memang kita melihat dari Kisah Rasul pasal yang kedua ini, saudara-saudara, ketika Roh Kudus tercurah mulai di loteng Yerusalem, maka tanda yang pertama yang dialami oleh orang percaya, oleh murid-murid Tuhan, dikatakan mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang dianugerahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Mereka mulai berbahasa asing, mereka mulai berbahasa lidah, berbahasa sesuai dengan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus itu kepada orang-orang. Itu memang tanda awal orang berbahasa lidah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ketika orang berbahasa lidah, dikatakan oleh firman Allah, bahasa lidah yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Jadi itu bahasa yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Walaupun itu terasa asing di mulut, terasa ganjil di mulut, tetapi ketika bahasa itu keluar dari mulut orang-orang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang yang lain yang mendengarkan bahasa itu, mereka bisa mengerti dan mereka bisa paham apa yang diungkapkan oleh murid-murid pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu melihat tanda-tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi tanda yang utama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Allah,
Kalau kita melihat dari kebenaran Alkitab yang disampaikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, merupakan barometer bagi kita untuk kita melihat, mengukur. Beberapa hal ini akan saya sampaikan kepada saudara, kepada kita semua untuk kita lihat apakah kita ini adalah orang-orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak orang, saudara-saudara, mengklaim dirinya dipenuhkan dengan Roh Kudus, bisa berbahasa lidah, ya. Bahkan dalam setiap pertemuan, setiap doa-doa selalu kedengaran berbahasa lidah. Tetapi saya ingin katakan saudara, tidak semua orang yang berbahasa lidah itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena ketika orang berbahasa lidah, sekali lagi bahasa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut adalah bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, tanda yang utama, tanda yang paling penting untuk mengetahui apakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau tidak. Tanda yang pertama, saudara-saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang pertama-tama tentu pasti dia akan hidup dan taat terhadap Tuhan. Taat terhadap perintah Allah, taat terhadap firman Allah. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia hidup dalam kebenaran. Dia mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, murid-murid ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka hidup dalam ketaatan. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan firman Allah. Mereka melakukan kebenaran Allah. Nah, ini saudara-saudara, hal yang terutama yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata, kita adalah seorang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita adalah pribadi di mana Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka sudah barang tentu dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita akan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan tentu kita setia mencari Tuhan. Taat kepada Tuhan tentu kita menjauhi kejahatan. Taat kepada Tuhan tentu kita setia melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita lakukan dengan setia, kita kerjakan dengan setia, tanpa ada perbantahan, tanpa ada hal-hal tertentu yang mengganjal di dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, contoh dalam firman Allah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang yang taat. Kalau kita mau pelajari tentang ketaatan, kita belajar dari Abraham. Abraham adalah seorang yang taat dalam kehidupannya, yang mampu mempraktekkan sikap ketaatan walaupun resikonya sangat berat. Kita tahu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham dia nanti memperoleh keturunan di masa tuanya. Ya, di masa dia sudah berumur tua, baru dia memperoleh keturunan. Ya, Bapak Ibu Saudara, anaknya satu-satunya. Saudara-saudara, ketika mulai besar, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanggapi perintah Tuhan ini, Abraham tidak banyak ngomong. Abraham tidak banyak komentar. Dia tidak banyak berargumentasi ketika Tuhan meminta kepada Abraham sesuatu yang sangat berharga. Tapi Abraham mampu lakukan itu. Inilah contoh-contoh ketaatan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Seorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seorang yang dipenuhkan, yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi ini saudara-saudara, tanda yang paling utama, tanda yang paling penting untuk mengukur kehidupan kita. Apakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum? Kita harus lihat apakah selama ini kita sudah mempraktekkan hidup ketaatan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham yang mampu menunjukkan sikap ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita pun sebagai orang percaya, kalau kita mengklaim diri kita, kita mengaku diri kita, kita adalah seorang yang taat melakukan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka sudah barang tentu
kita akan wujudkan itu dengan ketaatan kita kepada Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau selama ini kita belum taat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita masih sering kali melanggar perintah Tuhan, kita sering kali menolak perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini masih perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Apakah kita ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Saudara-saudara, jadi itu tanda yang utama. Jadi untuk mengukur saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus atau tidak, tanda yang pertama adalah ketaatan kita terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kalau kita membaca seterusnya dari ayat yang ke-14 dan seterusnya, kita akan menemukan di sana tanda yang kedua, seorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, seorang yang dipenuhkan dengan Roh Allah. Tanda yang kedua, orang tersebut tidak malu untuk bersaksi tentang nama Kristus. Tidak malu untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Kita lihat dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ketika Petrus dan murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka mulai menyaksikan nama Kristus. Mereka mulai menyampaikan kebenaran Kristus kepada siapapun yang mereka jumpai. Sehingga pada waktu itu, saudara, ketika Petrus berbicara dan Petrus mulai berkhotbah tentang nama Yesus, firman Tuhan katakan, hari itu juga ada kira-kira 3.000 jiwa yang bertobat, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi tanda yang kedua, saudara, yang perlu kita jadikan ukuran, jadi tolak ukur kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda yang kedua adalah kita tidak pernah malu bersaksi tentang Tuhan. Bahkan menyaksikan nama Tuhan menjadi suatu kesukaan dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang menggebu-gebu dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang tidak bisa kalau kita tidak lakukan itu dalam hidup ini. Di mana saja kita pergi dan kita berada, saudara-saudara, maka kita akan selalu menyaksikan nama Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang memotivasi kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan selalu mendorong kehidupan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan selalu, saudara-saudara, memberikan kita semangat dan gairah untuk menyampaikan, memberitakan nama Yesus di mana saja kita pergi dan kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanda yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi seorang yang suka memberitakan nama Tuhan di mana saja. Ya, kita suka bersaksi kepada siapapun tentang nama Yesus. Jadi kalau kita tidak pernah bersaksi tentang nama Yesus kepada siapapun, kalau kita malu bersaksi tentang nama Yesus, kalau kita malu menyampaikan nama Yesus kepada orang lain, apalagi kepada mereka yang belum percaya dan belum mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara, ini masih merupakan tanda tanya besar dalam hidup kita. Apakah kita seorang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau tidak, atau belum? Karena orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tanda yang kedua adalah orang itu tidak akan pernah malu bersaksi tentang nama Yesus. Ya, dia akan selalu menggebu-gebu, dia akan selalu bersemangat, dia akan selalu bergairah untuk menyampaikan nama Yesus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Itu tanda yang kedua. Jadi mari jangan kita malu untuk menyampaikan nama Yesus, untuk bersaksi tentang Yesus. Kalau kita adalah seorang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka menyaksikan Yesus kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada banyak lagi, saudara. Saudara-saudara, seterusnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tanda yang ketiga yang bisa kita lihat, seorang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, tidak malu bersaksi tentang nama Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita lihat sampai ayat yang ke-40, kita akan temukan di sana, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah orang yang suka bertekun dalam firman Allah. Dalam firman Allah, dalam persekutuan, dan dalam doa.
Ini orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia selalu menggebu-gebu, dia selalu rindu akan firman Allah, selalu rindu untuk berdoa, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi tanda utama dalam hidup kita. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan selalu punya kerinduan baca firman, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Ya, baca firman, berdoa, beribadah. Ini merupakan tanda yang harus keluar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kesukaan akan firman, kesukaan akan persekutuan doa pribadi dengan Tuhan, dan persekutuan beribadah dengan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup ini. Jadi kalau orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia malas beribadah, saudara. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia malas baca Alkitab. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia malas untuk berdoa. Dia selalu punya waktu, menyiapkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Dia selalu siapkan waktu-waktu tertentu untuk baca firman dalam kehidupan ini. Ini orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan gairah dan semangat baginya untuk melakukan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka Alkitab hanya nanti mau beribadah baru kita buka Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah punya waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kita tidak pernah punya kerinduan atau semangat gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini merupakan tanda tanya besar dalam hidup kita. Apakah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan selalu termotivasi, dia akan selalu terdorong untuk mencari Tuhan, untuk beribadah, untuk baca firman, dan menyiapkan waktunya untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu yang ketiga. Tanda yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia selalu rindu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca firman. Ya. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, tanda yang keempat, ada beberapa tanda yang lain, tetapi ini merupakan tanda yang utama. Tanda yang keempat, saudara-saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, tanda yang keempat adalah dia pasti menghasilkan buah-buah roh. Dia pasti menghasilkan buah-buah roh. Ada buah roh yang dihasilkan. Kalau seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka akan kelihatan dari sikap, tindakan, perbuatannya setiap hari. Ada buah-buah roh yang dihasilkan oleh orang tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam kitab Galatia, saudara-saudara. Kitab Galatia. Apa saja buah-buah roh itu, saudara? Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Jadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tanda yang utama yang harus ada dalam kehidupan orang itu, dia pasti menghasilkan buah. Buah roh itu seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus? Ayatnya yang ke-22. Galatia pasal yang kelima. Tetapi buah roh yang pertama adalah kasih. Orang itu pasti berbuah. Buah yang dia hasilkan pertama, kasih. Ada kasih dalam diri orang tersebut. Ya. Kasih. Kemudian yang kedua, sukacita. Selalu ada sukacita. Orang yang penuh Roh Kudus selalu ada sukacita. Dalam susah, dalam senang, dalam suka maupun duka, tetap terpancar sukacita dalam hidupnya. Dan orang kalau sukacita, Bapak Ibu Saudara, itu terlihat dari raut wajahnya.
Dia tidak muka pepaya terus, tetapi penuh dengan gairah kelihatan mukanya. Senyum, ya, memancarkan cahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ada sukacita. Jadi kalau orang selalu cemberut, saudara-saudara, ini berbahaya. Karena buah roh, pertama kasih, yang kedua sukacita. Yang ketiga, buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Suka hidup dalam damai sejahtera. Berusaha untuk selalu dalam damai sejahtera. Ya, berusaha untuk selalu menciptakan damai sejahtera walaupun keadaan seringkali tidak memungkinkan baginya. Nah, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan selalu menikmati atau menghadirkan, mengusahakan damai sejahtera. Dia selalu mau hidup berdamai sejahtera dengan siapapun, saudara. Ya, itu buah roh. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, orang buah roh yang seterusnya, yang keempat adalah kesabaran. Saudara sudah tentu tahu tentang kesabaran. Ya, sabar. Buah roh itu sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam segala sesuatu. Menghadapi apapun, maka kita selalu hadapi dengan sabar. Ya, saudara-saudara, sabar. Orang sabar itu diberkati Tuhan. Orang sabar itu disayang oleh Tuhan. Karena sabar adalah buah roh. Jadi kita harus hidup dalam kesabaran. Kemudian, kelima, buah roh ialah kemurahan. Kemurahan ini, saudara-saudara, orangnya tidak pelit, ya. Orangnya, kalau bahasa Makassar, tidak seke. Saudara, dia selalu memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Artinya, ketika dia melihat orang susah, orang lain dalam keadaan yang susah, hatinya selalu gelisah, hatinya selalu gundah gulana kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Ini orang yang hidup dalam kemurahan, saudara. Kemudian, kebaikan. Selalu baik. Dalam segala situasi, kondisi apapun selalu baik. Diperlakukan tidak baik pun, dia akan selalu berlaku baik. Ini orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia akan berbuah, buah rohnya, kebaikan. Kemudian selanjutnya, kesetiaan. Dia akan setia. Setia dalam segala hal. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia melakukan kehendak Allah, setia melakukan firman Allah. Ini buah roh yang seterusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ketujuh. Kedelapan, saudara-saudara, kelemah lembutan. Lemah lembut, Bapak Ibu Saudara, bukan lemah gemulai. Beda lemah gemulai, beda lemah lembut. Ini lemah lembut. Artinya dia selalu menjaga sikapnya agar supaya sedapat mungkin orang lain tidak tersinggung dengan caranya, dengan sifat-sifatnya, saudara. Ini orang yang lemah lembut. Ya, dia selalu menjaga perasaan orang lain. Dia tidak mau orang lain tersinggung dengan keadaannya. Inilah kelemah lembutan, buah roh. Kemudian, saudara-saudara, yang kesembilan, penguasaan diri. Mampu menguasai diri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ingat baik-baik, penguasaan diri ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mampu menguasai diri, ini sangat berbahaya. Musa hanya karena tidak mampu menguasai diri, maka Tuhan tidak izinkan dia sampai ke tanah Kanaan. Ya, padahal dia seorang pemimpin yang hebat. Sebabnya penguasaan diri itu sangat penting. Mampu menguasai diri dalam segala hal, menahan diri, saudara-saudara, mampu memproteksi diri sedemikian rupa supaya kita bisa menikmati hal-hal yang luar biasa. Penguasaan diri kesembilan. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi ada 9 buah roh, saudara. Nah, mari kita lihat, mari kita cek, kita perhatikan. Saudara-saudara, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah seperti apa yang sudah kita hasilkan? Sebab orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia pasti menghasilkan buah. Coba kita lihat, apakah kita sudah hidup dalam kasih setiap hari? Atau hanya saat-saat tertentu? Nanti kita merasa senang, baru mau kita tunjukkan kasih. Kalau kita tidak senang, sebaliknya.
kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Apakah ini kita sudah lakukan dalam hidup kita? Kita sudah hasilkan dalam hidup kita? Ini merupakan tanda bukti yang begitu nyata. Kalau seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia pasti menghasilkan buah. Dan 9 buah roh ini Bapak Ibu Saudara, itu diinginkan oleh Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau ini semua ada, kita akan menjadi orang percaya, orang Kristen yang benar-benar berbahagia. Karena apa? Karena ketika tiba masa saat di mana dunia akan berada di dalam kesukaran yang besar, masa antikristus memerintah, orang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan disingkirkan di tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan tandanya orang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada 4 tanda yang telah saya sampaikan kepada saudara. Pertama, taat kepada Tuhan. Ya saudara, taat kepada Tuhan. Yang kedua, tidak pernah takut untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Tidak pernah malu bersaksi tentang nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia selalu memiliki kerinduan, gairah dan semangat untuk baca firman, untuk berdoa, dan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti mengeluarkan buah dalam hidup ini. Dan ada 9 buah roh, saudara, yang ada tercatat dalam kebenaran firman Allah ini. Biar kita semua sebagai orang percaya, kita mampu untuk menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Nah, mari hari ini dengan mendengarkan firman Allah ini, mari kita mengoreksi kehidupan kita. Mari kita melihat ke dalam diri kita, apakah benar saat ini kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau belum. Sekali lagi saudara, kalau Roh Kudus belum memenuhi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk kita minta kepada Tuhan. Untuk kita memohon, berseru dan berdoa. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia pasti akan berikan kepada kita. Kitab Lukas berkata, kamu akan menerima kalau kamu meminta kepada Bapa. Bapa akan memberikan rohnya kepada kita kalau kita meminta kepada Dia. Itu sebabnya pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, tengah-tengah kita merayakan, kita saudara-saudara melaksanakan ibadah dalam rangka ketuangan Roh Kudus. Mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena ini merupakan syarat yang utama bagi kita untuk mengalami keselamatan yang kekal ketika Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan sambil kita membuka hati kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari saudara, kau terus berhubungan dengan Tuhan. Dan biar kau terus meminta, memohon supaya Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupanmu. Bagi saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, mari buka hati di hadapan Tuhan. Mari minta kepada Tuhan. Minta, itulah perjanjian Bapa atas kehidupan kita. Itulah janji Tuhan atas hidup kita. Kita yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus memang diperuntukkan untuk kita. Tapi sekarang mari kita minta kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Kemudian kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah dengar firman Allah Bapa. Kami mengerti, kami menyadari betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Betapa berartinya, betapa bergunanya ketika kami dikuasai dengan Roh Allah. Karena ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kami,
Maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang akan menikmati hal-hal yang luar biasa bersama-sama Tuhan. Bahkan ketika Roh Kudus ada bersama-sama kami, maka itu merupakan jaminan bagi kami. Kami dapat menikmati keselamatan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, setelah mendengar firman Allah pada siang ini, hamba berdoa buat umat-umatmu yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Walaupun mereka di rumah masing-masing, walaupun mereka ada di tempat mereka masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dari tempat ini hamba-Mu memohon, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bagi setiap hati yang terbuka saat ini, Roh Kudus memenuhi hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuhkan mereka yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuhkan dalam nama Yesus. Penuhkan dalam nama Yesus. Penuhkan mereka dengan Roh Kudus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan mereka yang sudah penuh dengan Roh Kudus, Tuhan tolong mereka dan terus kuatkan mereka, supaya mereka mampu mempertahankan Roh Kudus itu. Mereka tidak mendukakan Roh Kudus itu, tetapi mereka terus, Tuhan, berada di dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Allah ini memotivasi kami semua. Biarlah firman Allah ini kembali membangkitkan semangat dan gairah kami untuk terus kami ada di hadapan Tuhan dan terus merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan ini. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, berkati mereka pribadi, setiap keluarga lepas keluarga, dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Tuhan naungi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Biar kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya, mereka akan jalani bersama dengan Tuhan. Mereka akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman Allah memberkati kami. Firman Allah menyegarkan kehidupan kami. Firman Allah membuka wawasan kami, Tuhan, untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua yang telah mendengarkan firman Allah ini dijangkau, dilawati, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, saya percaya kita penuh dengan sukacita. Orang yang bersama dengan Yesus akan selalu bersukacita, akan selalu hatinya penuh dengan sejahtera. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, jalan bersama Yesus pasti ada sukacita.
Haleluya, hidup kita sungguh manis ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati bagi semua saudaraku yang sudah hadir bergabung bersama kami semua, dan terutama buat jemaat Smyrna. Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Kita penuh dengan sukacita karena Roh Kudus telah melingkupi kehidupan saya dan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya kembali jemput kita bangkit berdiri. Mungkin kita ada di rumah juga masing-masing, boleh kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Haleluya. Besarlah kuasa-Mu Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang telah hadir, yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, sekalipun mereka ada di rumah masing-masing, kami tahu mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dilawat, dijamah oleh Tuhan dengan sempurna. Dan kami percaya kehidupan selanjutnya Tuhan akan selalu bersama-sama umat-Mu. Di sepanjang minggu yang berjalan ini khususnya, kami tahu tuntunan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan selalu menjadi bagian umat-Mu. Di mana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada, Tuhan akan selalu ada bersama-sama umat-Mu. Dalam tugas mereka, pekerjaan mereka, di luar daerah atau di mana saja, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan di sepanjang minggu ini Tuhan, karena tugas pekerjaan dan lain sebagainya, melalui darat, laut maupun udara, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, berkat-berkat Tuhan senantiasa terus tercurah atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, kalau ada umat-Mu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan lawati mereka, kunjungi dan berkatilah setiap hari-hari ulang tahun mereka, supaya setiap saat selalu ada pujian, ucapan syukur yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang berada dalam kelemahan. Ada yang sakit dalam keterbatasan fisik, baik di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat lain mereka berada. Penyakit apapun yang sedang mereka alami pada hari ini Tuhan, dari tempat ini kami berseru, kami berdoa, kami panggil nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan oleh Tuhan. Mereka sembuh dengan sempurna, dan kesembuhan itu dipakai untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih, diberkati semua usaha dan pekerjaan umat-Mu di sepanjang minggu yang mereka akan lalui ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Bahkan mungkin ada yang hadir pada saat ini Tuhan, yang bergabung di dalam ibadah ini. Mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Apapun bentuknya, kami berdoa dalam nama Yesus, semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan terus melanjutkan perjalanan hidup kami di sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Kami percaya naungan kuasa-Mu menaungi hidup kami. Darah Yesus membungkus kehidupan kami semua, sehingga setiap hari kami akan terus jalani hidup ini
dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan menyertai kami semua. Kami percaya semua yang sudah dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini, Tuhan, kami tahu Engkau pasti memberkati. Persembahan-persembahan apapun, waktu, tenaga, persembahan materi atau apapun yang mereka telah lakukan pada hari ini, Tuhan pasti memberkati umat-Mu dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, di rumah mereka ada masing-masing. Tuhan melawati mereka dan terus memagari tempat kediaman umat-Mu dengan pagar api dari surga, supaya setiap saat mereka terus terlindung dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati semua umat-Mu yang ada di GPD Smyrna ini Tuhan. Berkati semua para simpatisan, semua yang sempat mengikuti ibadah ini, mendengarkan atau menyaksikan langsung. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Bahkan ketika mungkin siaran ini diulang kembali, Tuhan, mereka yang mendengarkan juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepadamu. Sinar kasih-Nya menyinari engkau dengan penuh kemuliaan Allah. Maka kekasih-kekasihku, terimalah olehmu berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan kemenangan, perlindungan dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha, Kristus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita sekalian umat ketebusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Pak Wengki, selamat hari Minggu. Pak Uca, Ibu Uca, Ibu Herni, selamat hari Minggu. Mama, halo Mak. Bapak Kelan, selamat Bapak. Monica, Bapak Yuselano bersama keluarga, selamat hari Minggu. Ibu Juldrita,